Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Sadewa di channel saya Sadewa Official. Ya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Oke teman-teman, di video kali ini niatnya membahas kode igniter 3 dulu. Di video kemarin kita sudah setting, lalu templatenya, lalu ada migration ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas CRUD, tapi kita akan membahas selectnya dulu nih. Oke, sekarang langsung aja kita ke projectnya. Seperti biasa ya, yang pertama kita siapkan controllernya dulu kayak gini ya. Nah, ini yang saya contohkan buat kalian itu tabel jabatan ya. Jadi kalian langsung aja ke codingnya. Nah, seperti ini ya. Nah, controllernya kalian siapkan dulu, lalu kita lihat di model. Nah, modelnya belum ada, kita buat model juga ya. Step awal nih teman-teman, kayak gini, jabatan buat PHP. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat di embelcam. Nah, di sini ada beberapa code ya. Kalian pindah aja di model jabatan tadi yang sudah dibuat tadi, lalu close saja. Copy paste di sini. Yang pertama kalian rubah, kalau copy paste seperti ini ya, itu embelcamnya ini teman-teman. Ini kalian rubah sesuai dengan nama filenya, jabatan. Dan jabatan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian bikin di sini public function kayak gitu. Nah, kasih nama get all jabatan. Nah, seperti ini. Dan di sini ada return. Kalian langsung aja kayak gini, this db untuk menampilkan data ya teman-teman. Select seperti ini, lalu nama tabelnya teman-teman, db select, db get gitu aja dulu. Nah, ini kita masukkan tabel jabatan ini ke sini ya. Nah, kayak gini. Ini saya close aja ya. Oke. Nah, agak berkurang teman-teman prosesornya ya. Oke, sekarang lanjut ya. Kita sudah bikin get all jabatannya ya. Lalu kalian masuk ke tabel jabatan. Nah, di sini kalian load seperti ini ya. Nah, yang ini saya ketik lagi deh. This load kayak gini ya. Model lalu kurung seperti ini. Masukin namanya ini jabatan. Nah, sesuai dengan kelas yang ada di sini teman-teman. Nah, setelah kalian tulis seperti ini, kalian panggil di sini ya. Sebelum kalian membuat view data gini ya. Nah, lalu kalian masukkan jabatan kayak gini, masukkan lagi this sesuai dengan yang di load modelnya ya, jabatan. Nah, seperti ini. Fungsinya apa? Nah, kalian bisa copy paste seperti ini, copy, atau kalian kalau hafal kalian tinggal ketik aja gini, get all jabatan, atau langsung kayak gini boleh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mengapa seperti ini? Data ini akan dipanggil di dalam view main admin seperti ini ya. Dan ini di sini ada view yang akan menampilkan view dashboardnya ya, atau tampilannya, viewnya ya. Kalau ini adalah data jabatan yang dipanggil ya. Jadi kita nanti di view memanggil ini teman-teman untuk menampilkan datanya seperti itu ya. Sebelum lanjut, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi. Kalau kalian kesulitan atau ada pertanyaan yang lain, saran dan kritik, kalian tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini kemanapun, ke siapapun ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita setelah membuat seperti ini ya, kalian tinggal memasukkannya di view. Kita klik indeksnya kayak gini. Nah, ini sebelumnya kita kan masih kosong ya kan. Kita masukkan data misalnya gini ya, data jabatan. Nah, lalu ini kalian bisa milih tombol, kalian bisa buat add nanti ya. Untuk di video selanjutnya kita akan bahas add ya, gimana caranya bikin add dalam satu function tapi
langsung dua eksekusi ya teman-teman. Nah lalu di sini ada nomor dan nama jabatan ya kayak gini. Nah ini kalian bisa, misalnya ini harusnya huruf besar semua. Jabatan ini aja. Nah kita akan memasangnya di sini teman-teman. Jadi pemanggilannya untuk jabatan yang ini kita panggil di situ tadi ya. Nah sekarang masukkan dulu PHP kayak gini. Nah kita bikin nomor urutnya dulu ya, 1 seperti ini ya. Nah lebih enaknya kalian biar nggak bingung gini, kasih enter ya biar nggak bingung. Nah setelah itu kalian masukkan for each ya, for each seperti ini. Lalu jabatan yang ada di sini kalian panggil di sini seperti ini. Nah lalu kalian aliaskan sebagai J misalnya, $J ya. Ini kurung kurawal. Untuk tutupnya kita taruh di bawahnya ya teman-teman. Nah kita bikin lagi PHP kayak gini, kita enter biar kalian nggak bingung. Lalu masukkan nomor plus dulu, plus seperti ini ya. Setelah itu baru kalian masukkan kurung kurawal ya itu. Nah seperti ini teman-teman. Nah setelah kayak seperti ini kita tata dulu TRTD nya teman-teman ya, TR kayak gini ya. Nah seperti ini. Lalu kita masukkan TD. Nah kita masukkan dulu PHP seperti ini, Ego. Masukkan nomornya dulu teman-teman ya supaya urut ya. Selanjutnya kalian masukkan lagi atau copy paste boleh, masukkan lagi di sini kan ada jabatan. Nah kita masukkan sesuai dengan nama fieldnya. Kita buka tabel jabatan seperti ini. Nah di sini ada nama jabatan. Nah baru ini kan sudah ada isinya ya, saya contohkan isinya, tinggal kita memanggil datanya ini teman-teman ya. Lalu kita masukkan nama jabatan, tapi gini caranya manggilnya, ini J seperti ini. Lalu karena tadi metodenya result array ya, maka pakai kurung seperti ini, kurungnya kotak ya. Kurung apa ini saya nggak tahu namanya, pokoknya kayak seperti ini ya. Lalu kalian kasih petik seperti ini, kalian beri petik ya, lalu ketik aja nama jabatan. Nah seperti ini. Untuk tombol-tombol nanti ya, karena ini masih kita menampilkan data doang ya teman-teman kayak gitu. Nah sekarang kita coba teman-teman ya, kita coba, kita cek dulu di roots apakah ada jabatan ini. Oh ternyata nggak ada ya teman-teman. Berarti langsung aja kita panggil nama controllernya TBL, TB nya T nya besar ya, jabatan seperti ini. Nah oke. Nah seperti ini teman-teman ya, sudah berhasil. Kita sudah bisa menampilkan ya, menampilkan data dan membuat nomor urut di sini ya teman-teman. Oke mungkin segitu aja teman-teman ya, dan semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. See you next time. Salam coding, langsung kita ke project.